Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Mas Iqbal. Hari apa nih? Hari Senin. Sekarang tuh awal dari kita memulai untuk bisnis trading. Itu hari Senin. Sebelumnya ucapkan terima kasih dulu buat orang-orang yang udah meluangkan waktunya di webinar Zoom hari ini bersama saya Rizky FA dan tentunya Iqbal FA juga. Iya, betul. By the way, selamat siang dan selamat mengikuti webinar hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bisa mendapatkan ilmu ya. Sekali lagi di sini kita bukan menggurui tapi lebih ke diskusi kayak gitu. By the way, tema hari ini ngapain ya? Lupa saya. Tadi apa sih Mas Iqbal temanya itu? Temanya itu kita bakalan bahas bagaimana caranya trading tanpa MC. Betul. Wah, trading tanpa MC. Bisa gak sih trading tanpa MC? Iya, bisa dong. Bisa tentunya. Kalau misalkan teman-teman nanya, mas-masnya udah pernah MC belum? Saya jawab sudah. Sudah. Kita gak menapik, tentunya sudah gitu kan. Lebih ke cara trading biar tidak mengalami MC. Oke lah, sekarang lebih sesuai dengan temanya gitu kan, karena kita cuman dikasih waktu cuma 30 menit doang guys. Jadi tolong dimanfaatkan. Nanti kalau misalkan ada waktu untuk kita analisa bareng seperti biasa. Kalau ada momentum ya kita posisi bareng. Cuman sesuai dengan tema hari ini kita bahas dulu aja kayak gitu. Oke, versi Mas Iqbal dulu deh. Bro, gimana lo? Bener lo agar trading tidak MC harus kayak gimana? Satu sih menurut gua. Boleh. MM-nya dijaga. Good. Lalu berarti dua ya. Iya. Setelah MM dijaga, yang keduanya itu jangan pernah kita lepas stop loss. Itu dua. Cukup sih menurut gua kayak gitu. Kayak gitu doang. Cuman yang jadi pertanyaannya, bisa konsisten nggak sama dua ini? Final itu ya. Betul. Jadi dan ada tambahan lah. Boleh tambahin aja. Biar teman-teman pada banyak ini. Plan tradingnya juga harus benar-benar matang ya. Betul. Ibaratnya kalau misalnya kita udah punya plan trading, terus nggak dijalanin, itu sayang banget. Ya. Itu udah. Kita jauh-jauh misalkan udah punya plan. Oke, hari ini saya bakalan masuk ke market di harga sekian dengan batasan risiko sekian dengan target profit sekian. Betul. Ketika udah masuk market, semua itu dirubah. Sayang banget kan? Padahal biasanya plan itu menunjukkan hasil yang bakalan menjadi dapat betul maksimal kayak gitu. Kalau misalkan plan yang nggak dijalanin, ya gimana? Lu nggak bisa konsisten kayak gitu, Mas Rehan. Betul sekali. Berarti apa aja tuh kesimpulannya? Cuma 3 berarti. 3. Jangan pernah lepas stop loss. Ya. Satu lagi itu tadi apa? SQL, manajemennya harus dijaga, benar-benar harus hitung-hitungan dulu. Hitung-hitungan dulu. Karena trading forex itu bukan untung-untungan, tapi hitung-hitungan. Betul sekali. Yang ketiganya, plan tradingnya harus benar-benar dijalani. Kayak gitu. Kalau dari versi saya, dari Mas Rel. Cukup banyak juga ya tipsnya Mas. 3 itu mungkin ya. Kalau saya pribadi nih buat teman-teman agar trading nggak mengalami MC, saya itu sangat simpel sekali. Pertama, yaitu psikologi trading. Saya lebih menekankan ke situ Mas. Betul, karena beliau ini salah satu coach di bidang psikologi trading. Kalau misalkan hari ini nih saya nggak bakalan banyak bicara karena ini bagian Mas Rel. Ini kan nyambungnya ke manajemen juga Mas Rel. Mas Dimas. Oke, lanjut. Sorry itu. Kenapa berbicara psikologi trading? Karena bisnis apapun, kalau misalkan psikologi trading kita yang nggak sesuai, ya udah kita gak bakal benar. Apalagi berbicara tentang keuangan. Ya, jadi teman-teman di sini yang harus diperhatikan tuh seberapa siap, seberapa kuat, dan mental dalam bisnis itu seperti apa. Kayak gitu. Kadang-kadang orang kayak gitu, tapi ini bakal masuk nanti arah money management dan SL itu masuk ke psikologi juga masih nantinya. Nah, jadi saya rangkum aja di situ. Gini. Jadi ketika orang udah siap dengan ketentuan, misalkan masuk plan trading yang tadi Mas Iqbal bilang, udah punya nih plan tradingnya, misalkan buy XL USD TP sekian, XL sekian gitu kan. Nah, karena psikologi tradingnya dia belum siap, dia belum kuat mental gitu kan, si harga tuh udah mau kena SL. Alhasil dia lepas SL-nya karena dia digeser lah atau lepas lah dengan berpikiran ya udah sih saya belum siap kena rugi dan dia berpikir ya udah ini bakal naik gitu.
dia lepas dong. Nah itu udah mulai mempengaruhi psikologi dia. Ketika dia lepas itu nyatanya si harga saham tuh bukan membalik ke atas, tapi malah terus-terusan turun mas. Nah udah turun kayak gitu, yang asalnya dia batasin risiko cuma 1 juta, tiba-tiba jadi naik nih, floating 3 jutaan atau 4 jutaan kayak gitu. Nah di situ mulai psikologi trading kita bakalan keganggu, jadi ngerasa waduh kok ini makin turun gimana kalau gitu gua tadi pas ASL gitu kan. Itu udah mempengaruhi banget. Nah hasil apa ya udah dia dikuat-kuatin gitu kan, ditunggu di hold kayak gitu nyampe terakhirnya kayak gimana, gak pasang SL, gak berani cut loss juga karena udah terlalu besar, dilihat ketahanan akunnya kurang, ya udah itulah definisi MC teman-teman. Jadi psikologi trading ngaruh dalam MC, ngaruh banget gitu. Toh kalau misalnya kita udah punya plan trading, terus money manajemennya udah diatur juga sama sesuai dengan edukasinya, ya udah tinggal aplikasikan gitu. Jadi kebanyakan orang di sini tuh MC-nya dikarenakan apa? Yaitu money management sama psikologinya. Tuh masalah trading tuh ya berbicaranya bersama bisnis gitu kan. Bisnis trading ya untung dan rugi, selesai. Ketika kita rugi kita evaluasi, ketika untungnya kita bersyukur. Nah tapi kebanyakannya sesuai dengan aplikasi, sesuai dengan mata kepala saya juga gitu ya sendiri. Kebanyakan member di sini tuh kayak mereka tuh gak siap dengan kerugian, member dan orang-orang yang bertrading. Iya sama, termasuk saya juga pribadi gitu, saya ngalamin hal yang sama kok, dalam artian sama sih kayak karena gak siap rugi kali ya, atau karena kitanya belum berpengalaman atau apa, ya itu terjadi kayak gitu. Kita tapi masih kalah sama rasa takut. Betul sekali, kalah dengan rasa takut, jadi ngerasa yaudah sih ini terlalu egois lah, terlalu egois, padahal bukan seperti itu definisi trading yang sebenarnya. Padahal awal sebelum kita masuk ke market itu kita udah batasin. Misalnya kita udah hitung nih resikonya sekian, target profitnya sekian, kita mengambil lotnya sekian. Itu semua kan udah dibahas nih, udah dihitung juga. Nah kita jadi tahu dong, misalkan SL-nya 6 poin, TP-nya 7 poin. Berarti kalau kita kena SL menggunakan lot 0,10 itu cuma 600.000. Nah kalau misalkan kena TP itu kita mendapatkan 700.000 kayak gitu. Nah beda kalau misalkan kita lepas SL. Jadi batasan yang tadi kita siapin 600.000 nih sekali transaksi, itu bakalan nggak sesuai sama plan awal, bahkan bisa lebih dari itu. Yang tadinya kita batasi cuma 600.000, karena kita lepas SL mungkin bisa jadi semuanya habis, bisa juga kan? Yes. Apalagi yang mainnya di SAU atau di silver gitu kan, yang harga-harga si itunya tuh fluktuatif tinggi gitu kan. Itu ya pasang SL tuh penting sih, banyak di sini yang nanya. Tapi saya tuh gak mau pasang SL, boleh gak? Boleh. Jawabannya boleh. Tapi, nah ada asal atau ada tapinya. Dengan keterangan, ya kita berani cut loss di berapa. Gini loh, definisi gak pasang SL tuh berarti kita siap dengan kerugian kita yang kita tentukan. Bukan berarti kita gak siap rugi gitu kan. Kita gak pasang SL, tapi kita siap batasi dalam pikiran kita. Misal, oke, saya siap rugi 2 juta misal. Kalau 2 juta di XAUUSD itu cuma 20 poin kalau menggunakan lot 10. Ya udah, ketika udah $100 mau gak mau ya harus cut loss. Itu jawabannya, jangan dinanti-nanti. Maksudnya ya resiko tuh harus, kemarin ya kita ngobrol, mungkin ada Mas Divo di sini. Kalau misalnya Mas Divo ada, kemarin kita ngobrol, ketika masuk market itu yang harus kita persiapkan apa? Kerugian. Itu mindsetnya teman-teman. Jadi jangan pernah berpikiran, kalau saya boleh saran ya, jangan pernah berpikiran kalian masuk market ya udah sih untung. Untung tuh bonus, brother. Selebihnya kita siapin dulu nih mental kerugian kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah nyiapin mental kerugian kita, dan ketika lo kena SL gak bakal masalah, gak bakal ada rasa dendam. Terus tiba-tiba malah gak kena rugi gitu ya, tiba-tiba profit. Ya siapa sih orang yang gak siap dengan profit? Semua orang pasti bakal nerima dong. Pasti semua. Nah itu jawabannya. Kebanyakannya mereka tuh kayak kita pribadi gitu ya, awal ngerasa udah sih gue udah siap rugi, alhasil gak mau pasang SL, nyatanya malah terus turun atau terus naik. Ya udah fatal hal yang kayak gitu. Jadi kalau dikatain trading gimana caranya gak harus MC, ya itu yang tadi omongin. Money management, psikologi, terus pasang SL, insya Allah gak bakal MC. Dan kalau yang udah jadi member tinggal ikutin signal yang ada di pusat, selesai. Di situ kita signalnya udah ada TP dan SK-nya. Ya udah follow aja. Benar, tiap bulan ada resultnya, tiap minggu ada resultnya. Oke, minggu ini kita rugi, minggu depan kan belum lagi karena kita selalu review juga kesalahannya apa. Tapi kalau misalnya berbicara 100% profit bisa gak? Ya gak bisa. Tapi kita usahakan jawabannya. Karena tujuannya juga untuk bisnis kita profit gitu. Teman ini banyak banget ya, masih lumayan nih udah. Kalau misalnya ada yang nanya-nanya boleh. Boleh, wah ini
Saya kita langsung dari mana aja nih? Mau langsung OP santai dulu aja. cakep gini Coach Dimas. Apaan tuh Mas Iqbal? Dimas nih. Saya revisi apa? Kita polesin aja dulu aja. Polosin. Kita ke teknikal deh. Biar enak. Kita ada momen. Karena seperti biasanya kita selalu berdua ya. Mas Iqbal terkenal dengan long term. Kalau saya ya udah sih intradaya aja gitu kan. Jadi kita padukan. Ini kayak gini. Boleh polosin Mas. Hampa lah satu nih. Kita mulai dari hampat dulu. Oke, kita Boleh. hampat ya. Yuk. Kalau saya sih, kita ke teknikal ya. Boleh, Kita teknikal. masuk teknikal. Mudah-mudahan sesuai analisa saya. Betul. Kalau saya bakalan menggunakan Fibonacci. Boleh. Kita cari untuk, nah Harian betul. Kita cari harian kemarin paling harga candle-nya di lowernya, boleh. paling bawah ya. Iya. Di sini kan. Sini. Kita tarik dulu ke sini. Ini udah mencapai level 56.1-nya belum? Udah. Sorry, geser aja lu sini. Saya sini. Ya. Nah, sip. Sini udah kan? Ini udah. Level 50. Ini sampai ke level 78. Ya. Ya, ini udah. Berarti ini udah nggak valid. Tuh. Kita geser lagi sekarang. Naikin ke sini. Nah, kita naikin ke Terus candle high-nya. Tuh. Ya. Harga tertingginya. Nah, di sini kita bisa lihat level ini belum kesentuh. Tuh. Kita tandai aja dulu. Nah. Kita blok. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa jadi acuan kita untuk mengambil posisi buy-nya. Biasanya saya analisa seperti itu. Kayak gini. Nah, besar banget ya. Kecilin. Nah, seperti ini. Nah, kalau ketika harga sudah masuk ke area buy ini, kita bisa ambil posisi buy. Betul. Sebetulnya di sini juga bisa dibilang ini area RBS. Iya, betul. Resisten become support kayak gitu. Kemana dulu nih? Kebetulan di grup signal ya udah ambil posisi sell dengan target profit di 18.08. Ya. Sekarang udah running berapa poin berarti? Udah running Sekarang dari 17 tadi. dari 18.17 sekarang udah 4 poinan, 3 poin. 3 poin setengah. Iya, Kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang udah jadi member kan tadi misalnya sekarang masuk nih udah ambil posisi sell kan. iya. Nah, kalau misalnya saya pribadi udah ambil posisi sell, ketika pengen masuk market lagi nanti kita ambilnya area buy-nya Betul. yang udah kita tandain. Nah, itu. Kalau menurut saya ya, Boleh. dengan target profit di mana? Kita bisa tarik ke Fibo lagi ya. Nah, kelihatan dulu. Nah, di sini. Nah, targetnya di mana? Target kenaikan dia masih bisa ke 27 kalau misalkan menggunakan Fibo. Nah, di sini kalau misalkan ini ketembus, level 100-nya ketembus, dia bakalan lanjut mengejar ke level ini. Di sini. Nah, di sini baru kita bisa entry buy. Kayak gitu kalau misalkan menurut Fibonacci. Kayak gitu. Kalau misalkan Mas Rel, boleh. Boleh, Mas Iqbal. Memang sih kalau misalnya udah Fibonacci udah kelihatan kan level-levelnya kayak gimana, sama aja sih semua indikator juga. Boleh deh Mas Iqbal, udah itu. Masukin stokastiknya. Stokastik. Biar Berarti cara harus dulu bagus saja. Biar kita enak juga sambil ngeliat harga jadinya. Stokastik aja nih. Stokastik dulu. Itu tuh, stokastik itu. Ini betul. Ini. Nah, Udah ini itu berapa? udah itu aja. Udah sudah 7 good. Nah, Masukin BB-nya. oh lah.
dikombinasiin sama Iya, BB. biar Oke. gitu kan. Ininya 20. 20. Oke. Sip. Nah, Mau jelaskan Mas Fer. Oke, kalau misalkan tadi apa namanya itu Ini menggunakan di H4 loh. di H4 ya. Menggunakan Sama lu juga analisa di H4. boleh di H4 tuh sama aja karena H4 tuh untuk analisa ininya dan H1 tuh kita untuk actionnya. Betul. Nah, H4 tuh untuk penegasan lah kayak gitu. Nih, kalau di H4 kita lihat kita mulai dari stokastiknya dulu. Nah, seperti udah biasanya bahwasanya ini definisi stokastik itu area merah dan putih ini tuh adalah untuk selisih sell dan juga buy. Itu harga beli, harga jual. Kayak gitu. Nah, di sini tuh ada level-levelnya teman-teman, ada level 80 dan juga level 20. Nih, saya tandain dulu ya sini. Atau sering kita bilang tuh oversold dan overbought. Kayak gitu atau jenuh sell dan jenuh buy. Nah, simple banget gitu kan. Kalau misalkan stokastik ini dia udah masuk ke level 80, di sini itu menandakan bahwasanya kita harus prepare atau siap-siap untuk melakukan open posisi sell. Kenapa? Karena dia udah jenuh untuk posisi buy. Nah, sekarang kita lihat aja pergerakannya. Dari sini dia udah mulai ke atas, udah melewati level 80 dan dia di sini akan melakukan bersilangan. Lihat visible antara merah dan putih kan. Nah, ketika bersilangan kayak gini, di sini kita prefer untuk posisi sell. Cuma untuk posisi sell yang terbaiknya di mana? Nah, sini kan. Posisi sell terbaiknya di mana? Ketika dia udah melewati level 80-nya atau udah kayak gini nih. Nih. Ini kan bersilangan di sini. Kita persiapan untuk posisi sell. Sebenarnya sell di sini bisa aja. Cuman kadang-kadang untuk stokastik ini tuh dia nggak langsung ke bawah gitu. Iya. Dia malah berputar lagi ke atas. Nah, ini. Nah, kayak ini. Nah, betul. Ini udah Nah, bersilangan. tapi dia nggak berhasil ke bawah. Ya, nggak berhasil menembus level 80-nya. Betul sekali. Hasil dia naik lagi. Nah, itu harus berani cut loss kalau bisa kalau video sell. Nah, di sini kan, kalau ini benar, ini bersilangan ke bawah. Di sini kita posisi sell. Berarti entry-nya di mana? Candle yang ini. Sekarang kita tinggal lihat aja dari sini dari berapa 1796 ya ke sini ke satu candle yang ini. Tapi berapa poin nih? Itu udah 12 poin ya? Iya. 1.200.000 kalau di Sauto. Kalau 0,10 ya maksudnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Prepare entry sell, tapi wait and see dulu gitu kan, sabar dulu ketika dia udah turun ke level apa namanya itu? Ke di bawah level 80 ya udah teman-teman ambil sell. Nah, di sini Bollinger Band tujuannya untuk apa? Untuk mencari take profitnya. Kita lihat di sini kan udah di upper band di atas. Otomatis sesuai dengan definisinya. Kalau misalkan candle ada di upper band, ya udah kita lakuinnya apa? Sell. Nih udah ada dua momentum nih. Stokastik menunjukkan sell. Bollinger Band menunjukkan sell. Terus apa Fibonacci tadi ya? Fibonacci juga udah sell. Nah, tinggal teman-teman mencari dasar kerugiannya di mana. Karena tadi saya bilang kalau misalnya berbicara apa? Take profit, semua siap. Tapi masalahnya ruginya siap apa enggak. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk apa namanya tuh mencari stop loss-nya, kecilin aja ya Mas Iqbal. Kita bisa mana sih? Nah, dia satu. Kita tinggal cari aja area resistennya kalau misalnya kita udah menemukan momennya, momen sell. Ya udah, bisa pakai horizontal line. Berarti di sini nih misalkan nih resisten. Dapat nih 1728 atau bisa yang lebih dekatnya juga di 1726 sini ya. Nih, udah ketemu. Kalau misalkan kita ambil posisi sell kayak tadi mana sih? 4. Nah, kalau untuk take profitnya di mana? Kalau sesuai dengan definisinya, take profitnya ya udah tadi nih, area buy Mas Iqbal. Di apa berapa nih? Sampai berapa nih? 1804 ke sini. Kalau menurut Bollinger Band malah di sini banget nih. Malah lebih bisa ke 1800 kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini udah bisa ambil posisi nggak? Bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari saya untuk saat ini ya, kalau misalnya di saat ini posisinya apa? Sell dulu. Bisa ambil sell dulu dengan take profit di 1803 atau 04. Hitung aja dari 1813 ke 04 berapa? 03 10 poin ya. Sejutaan. Hasilnya kita ambil di 22 atau berapa gitu. Jadi kalau misalnya ambil buy limit bisa nggak? Bisa. Buy-nya di mana? Ya tadi. Jadi kita udah posisi nih. Ada posisi sell dan juga ada posisi buy limit gitu. Nah, kalau misalkan saya menggunakan Bollinger itu suka dipadukan dengan MA tuh bisa juga di 13. Kalau misalnya teman-teman bingung nentuin TP ketika udah ambil posisi sell di upper band-nya, tambahin aja MA 13. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini di H4 sama kan di area dari saya kayak gitu. Kalau misalkan emang saya sih pengennya di H4 ya.
karena saya suka yang panjang banget. Suka biar ceria. Iya, biar ceria. Nah, ini MA sama middle-nya itu udah bersilangan. Artinya ini udah masuk tren naik kayak gitu. Nah, ketika si candle ini menyentuh MA13, kita ambil posisi buy. Simpel itu. TP-nya di mana? Ya kita ambil di resistennya atau juga bisa dipakai di upper band-nya. Betul sekali. Kalau misalkan upper band, middle band ini ketembus, ya udah kita batasin resikonya di mana? Ya di sini. Untuk ambil posisi di sini, ambil posisi buy di sini, kita batasi resiko di sini. Tuh di bawah middle band. Karena definisinya kalau misalkan lewati middle band, ya udah berarti lower band. Tembus, berarti tujuannya bukan upper band lagi, tapi ke lower bandnya lebih dalam. Betul sekali. Bisa sampai ke sini berarti. Jadi yuk kita buat signalnya dulu. Kita buat signalnya dulu Mas Iqbal. Boleh. Sell low dan juga buy limit. Tulis dulu. Sell dulu aja. Sell dulu aja sekarang sell dulu aja. Sini guys. Dulu. Oh iya bagus. Udah langsung aja. Udah satu lot aja deh. Up. Udah. Sell. Boleh sell dengan take profit di 18.05 deh. Biar enak. 05 boleh. 05 atau secukupnya 05 deh. Nah. Dari 13 ke 05 berapa? 567 ya. Oh ini dari 14 sih 8 poin ya. Nah sekarang kalau misalnya pengen 1:1 ya tinggal tambahin aja SL-nya. Dari 18.13 tambah 8 berapa? Berarti 18.21 SL-nya. SL 18.21. Ketik. Sip. Udah ya. Nah, sekarang buy limitnya masih boleh. Biar enak. Buy limit di sini ya. Betul. Kalau menurut gua sih, setuju. 18.05 aja deh. Mendingan biar jadi ketika TP kena buy limit. Tuh strateginya teman-teman. 19.05. Take profitnya boleh di resisten. Ini yang tadi soal. Oh ini yang tadi. Beda. Ini ya. Buy limit kan? Buy limit ya. Bukan ini. Ini tuh yang sell. Kita edit dulu. Soalnya. Good. Nah, ini benar. Stop loss-nya berapa? Masih di middle, di bawah middle, dari bawah. Tadi berapa dapatnya? Ini kayaknya cuan yang paling gede nih. Momen paling gede. Berapa 17 berapa? 95. 17.95. Bentar. Stop loss 17.9. Oke. 10 poin berarti ya? Ya, 10 poin. Take profitnya juga lumayan besar soalnya. TP-nya kita ambil di resisten. Boleh. 18.20. Ya. Setuju. 15 poin ya? Iya. Kan 15 banding 10 ya. Standar. 15-20 tuh. Oke, modif. Oke. Sorry ini admin lalu kasih sama orang. Banyak banget ya yang masuk seperti biasa. Dah. Kita tulis di sini takutnya ada orang yang sim. Oke guys, jadi signal hari ini kita ada 2. Sorry, ini dong. Klik lagi. Ada sell XAUUSD. Mas ini klik udah. Sell XAUUSD di harga 18.13.80 ya. Iya. Lu klik di situ. Jangan diinin lagi. Lu sih Nah, dulu dengan SL di berapa? Diemin itu ya diemin. Ya SL 18. 16.21 ya. Dengan TP. Emang nggak bisa main aja sih sama TP buy limit? Apanya SL-nya? Gak apa-apa. Begini kan. Ada satu lagi ya untuk buy limitnya. Buy limit. Bukan hilang sendiri. Iya kenapa ya? Buy limit XAUUSD. Di harga 18.05 ya? Iya. Kok gak ada sih? Kok gak ada? Mistis guys.
dengan target profit di 18-20 ya. 18-20. Oke. Sel Julius 95. Iya. Apa nih? Yang di atas 1:1, yang di bawah Nah, 1:1,5. dan untuk teman-teman kalau misalkan belum yakin, itu Betul. bisa di-follow di akun demo. Betul sekali. Sebagai itu, kalau misalkan teman-teman udah yakin, jangan pernah lepasin batasan resikonya. Jadi untuk signal hari ini itu adalah sebagai saran buat teman-teman juga. Maksudnya ketika mau di follow boleh gak? Betul, kalau follow boleh gak? Boleh aja. Cuman satu hal lagi, kita harus berbicara money management tersendiri. Betul. Karena setiap orang punya money management yang berbeda. Mau sendiri mau follow gak? Follow gak? Yuk kita sel dulu guys. Kenapa kita berani follow? Karena kita berani dengan kerugiannya. Kita udah batasin SL, ya udah. Tinggal apa psikologi kita diukur. Dalam artian ketika kena SL ya lu bersyukur, ketika profit ya makin bersyukur. Selesai gitu jawabannya teman-teman. Bismillah dulu aja. Udah mas. TP-nya berapa tuh? 18,5. Soalnya 21. Tapi nanti kalau misalkan sekiranya udah cukup nih, apa namanya itu, mau di-cut boleh gak? Boleh, itu balik lagi ke kesiapan teman-teman. Karena definisi trading itu mencari profit. Setuju gak? Bukan mencari apa Mas Iqbal? Bukan mencari TP. Bukan mencari TP. Garis bawahi. Ketika kita udah profit ya kenapa gak diambil ya? Gas aja. Nih, apa ya? Good. Floating. Yuk. Kita foto dulu buat bukti. Boleh. Ya aja. Boleh. Itu ada yang Ya banyak dari tadi, makanya yuk kita bahas dulu. waktu cuma bentar dari atas dulu. 1, 2, 3. Nih, yuk kalau misalnya ada yang mau nanya, itu udah ada ya. ini banyak nih. Soalnya yang saya mau tanya gimana cara menghitung margin call biar terlihat dari MC, gimana caranya? Masih boleh kasih tahu. Itu margin call, dilihat dari ekuitas dan lain-lain. Tuh. Cancel. Kalau untuk margin call sendiri sih biar gampangnya kita lihat di Margin level. Kalau misalkan margin level udah di bawah 100 itu udah keterlaluan kritis banget gitu ya si akunnya itu. Betul. Meskipun balance-nya gede, Tapi kalau margin levelnya di bawah 100 itu antara harusnya sih teman-teman punya pilihan antara cut loss atau locking juga bukan pilihan. Benar. Kalau locking bukan pilihan. Kalau misalkan locking, ya itu tuh bisa dibilang MC yang tertunda. iya benar. Jadi ya cut loss sih jawabannya, tapi jangan nyampe ya. Makanya ketika kita trading itu ya kata Mas Iqbal tadi benar ya, kita harus hitung-hitungan. Dalam artian hitung tuh gini, teman-teman balance berapa? Misal anggaplah 100 juta. Nah, balance 100 juta itu apapun posisi yang baiknya itu di berapa lotnya. Nah, lot itu yang harus kita sesuaikan. Jangan nyampe balance kita 100 juta kita menggunakan lot 10 lot, kan gak lucu. Ya gak sih? Berapa? Full margin kayak gitu. Kan itu gak lucu banget. Makanya kita di situ harus hitung-hitungan, ternyata lot 0,20 masih aman nih kalau misalnya ketarik 10 poin atau 20 poin. Nah, itu baru. Nah, ketika itu udah dirasa aman ya udah pasang SL, pasang TP, insya Allah gak bakal terkena MC. Tapi kalau ditanyain cara menghitung margin call kayak gimana, lihatnya dari margin level. Caranya simpelnya. Karena kalau misalkan margin level udah mencapai ke 30% itu artinya udah MC. Kayak gitu, jadi jangan nyampe ya kayak gitu untuk Mas Riki Setiawan kayak gitu. Jadi harus dijaga ketika mau masuk market tuh hitung-hitungan dulu nih, SL-nya berapa, terus TP-nya berapa, punya balance-nya berapa, lihat hitung dari VOI-nya berapa, ya udah masukin lot, udah selesai. Kalau saran dari saya sih kalau misalkan balance-nya 100 juta berarti yang boleh ditradingkan itu cuma 10%-nya. Betul. Kayak gitu. Berarti 100 juta dari ke 10%-nya itu berapa? 10 juta kan? Betul. Berarti batasannya kalau misalkan menggunakan lot itu maksimal banget ya teman-teman. Itu jangan dipakai langsung satu kali OP dengan satu lot. Ya. Kita pecah aja. Maksimalnya itu kan satu lot dengan balance 100 juta. Ya. Itu maksimal banget untuk ketahanan kita. Kita pecah aja misalkan dengan 5 posisi
0,20, 0,20, totalnya jadi 1 lot. Betul. Kayak Atau misalkan mau lebih aman lagi 0,10 itu 10 posisi. Bisa. Kayak gitu. Jadi balik lagi gitu Mas Setiawan, Mas Riki, gampang lah. Gak bakal pernah MC kalau misalkan orang yang bisa ngejaga manajemennya itu serius. Selamat siang Coach, saya ingin bertanya bagaimana cara efektif mengendalikan psikologi kita ketika terjadi loss. Oke. Kalau misalkan ditanya bagaimana cara mengendalikan psikologi kita ketika terjadi loss, jawabannya satu teman-teman, ikhlas. Pertanyaan saya, udah siap dengan keikhlasan apa belum gitu? Oke, mungkin satu kata, Allahu Akbar, Masya Allah. Malam, sorry guys, barusan ada sedikit iklan di sana. Kok bisa ya? Bisa. Yaudah yuk, kita juga jadi pengen cepetan deh. Oke teman-teman, bagi yang belum masuk nih ke Didimek ya, ini saya kasih tahu sekarang, kita ada edukasi gratis. Iya gak sih? Support member juga 24 jam. WD kalau nanyain WD berapa lama, kita cuma 5 menit doang, kayak gitu. Jadi buat teman-teman di sini kalau misalnya pengen masuk ke ke dunia bisnis, khususnya di trading forex, bisa lewat kita nanti bagi nomor kita di sini. Itu khusus untuk hari ini. Nanti mau kasih reward apa Mas Iqbal? Biasanya kita ada reward gitu ya. Kita kasih Mas aja ya? Mas Antam aja deh. Nih khusus hari ini nih. Ini udah ada 35 orang lebih bagi yang belum masuk. Yang masuk hari ini langsung Mas Antam dari kita. Betul. Kita WA sekarang ya. Oke, lanjut. Itu iklan sedikit. Ikhlas doang jawaban lu. Iya, betul. Betul, ikhlas. Ini sih ibaratnya kita harus tahu dulu resiko kita kena loss-nya berapa. Iya. Makanya tadi sebelum masuk trading kita harus hitung-hitungan dulu. Betul. Resikonya berapa, profitnya berapa. Kalau misalkan berani menerima loss segitu, ya udah masuk. Benar. Kalau misalkan enggak, ya udah jangan. Kalau uang nggak hilang gitu kan. Uang nggak kemana-mana. Dan momen pun pasti banyak. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ya udah sih definisi bisnis itu apa sih? Ya untung dan rugi masalahnya kayak gitu. Jadi ketika kita udah siap dengan kerugiannya, udah ikhlas, shock, tenangin hatinya, masuk market, selesai. Ketika untung ya bersyukur, ketika rugi juga ya tetap bersyukur. Kita evaluasi apa yang udah terjadi hari ini gitu. Terus kalau misalnya udah profit nih, saya mau ngasih tahu gitu kan. Jangan sampai kita udah profit, misal jam 12 udah profit 2 juta. Nah, jam 4 ada signal atau ada momen dan kalian memaksakan untuk masuk lagi. Lebih baik kalau menurut saya sih wanti-wanti aja. Betul. Jangan seperti itu. Kita trading bukan ngejar target. Betul. Gitu kan. Kita dari segi trading ya ngejar untung. Betul. Jadi teman-teman harus tahu ya udah sih sabar dulu aja kayak gitu. Terkecuali siap dengan resikonya juga, ya udah kalau itu sih gas-gas aja. Itu banyak banget yang paginya profit terus malamnya dia maksain masuk lagi. Betul. Itu balik lagi jadi minus malah. Minus. Yang asalnya profit jadi minus. Dan hasil dia ngerasa dendam. Dia ngerasa ya udah sih gue udah profit segini, kenapa jadi minus? Dendam dengan menggunakan lot yang betul sekali, malah jadi minus lagi. Yang itu maksudnya apa? Psikologi trading teman-teman. Jadi sangat penting sekali. Itu yang paling penting sih. Penting. Susah lah. Mental. Kalau temen gua sih bilangnya, lu kalau misalkan mau trading, lu harus sadis katanya. Sadis itu artian sabar dan disiplin. Nah itu jawabannya. Simpel sih. Cuman susah nerapinnya. Kalau bener. Apa ya Mas Iqbal? Kalau bisa ngomongin trading tuh banyak orang susah. Apa ya? Sebenarnya gak susah kalau misalnya kita bisa ngejalanin yang tadi kita omongin. Jujur, maksudnya kita berdua aja kadang ngerasa ya susah untuk disiplin itu. Ya gak tahu tuh ada gitu. Karena pengen tuh ada. Tapi kita selalu berpikir ya udah kalau misalnya siap dan kerugian ya gak apa-apa. Jawabannya ya udah itu sih. Nah gitu teman-teman, lanjut. Selamat siang Coach, saya ingin bertanya bagaimana, udah ya. Master mau tanya, itu candle H4 sudah di atas middle Bollinger, apakah potensi naik masih kuat? H4? Iya, ini kan di atas. Karena nah seperti tadi definisi Bollinger itu apa? Ketika si candle mendekatinya di atas upper band dan dia tidak berhasil melewati, ini tuh sebenarnya kan disebutnya itu nge-break. Mana nih? Itu udah nge-break out sih. Kalau nge-breakout belum, dia kan yang ini udah oke. Ini udah nge-breakout benar si candle ini. Harusnya kita ambil posisinya buy. Tapi ternyata ketika kita wait and see gitu kan, dia kembali masuk lagi ke Bollinger-nya. Nah, ketika masuk ini tuh udah pertanda bahwa kita udah siap untuk seller, untuk nge-sell. Tapi ditunggu-tunggu close candle nih close candle satu lagi, ya udah sell dulu untuk sekarang. Tapi kalau misalkan dia udah di sini, di area ini dan dia tidak berhasil nge-breakout si middle ini, apalagi kalah sama MA13, kita ambil posisinya masih kuat. Nah, naik di situ. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari ke belakang juga yang ini nih. Nih, ini kan ditembusin. Dari lower ditembusin ke middle. Nah, tujuannya upper band.
Nah, upper band ini ditembusin juga. Nah, untuk posisi seperti ini, kita jangan dulu OP. Kalau misalkan kita ambil posisi sell, takutnya dia masih naik. Jadi kita tunggu dulu aja. Misalkan si candle ini masuk ke dalam upper band lagi kayak ini. Nah, baru kita di sini entry, sell di sini. Dan alhasil profit. Kayak gitu. Nah, sama kayak ini. Ketika ini kan udah nge-breakout si upper band. Ya. Kita tunggu dulu dia masuk lagi ke middle upper band-nya. Ya, upper band. Nah, di sini kan udah masuk. Nah, makanya kita ambil posisi sell di sini kayak gitu. Dan target kemana? Ya ke sini, turun dulu. Kalau misalkan ini udah ketembus, ya udah. Berarti buy limit kita kena stop loss kayak gitu. Gak apa-apa, daya karena kita udah batas. Betul, SL itu bukan aib ya. Sekali lagi ingat, SL itu bukan aib ya. Kita harusnya bersyukur kena SL. Karena kenapa kalau gak kena SL bisa aja terus-terusan turun, hasil panik, ngerasain jalan kehidupannya gak bener gitu. Banyak nih. Oke, follow boleh, komennya hadir, sip. Untuk sekarang USD melemah atau menguat gitu ya, masih jual. Apa ada news gitu? Masih melemah ya. Masih melemah berarti ada kemungkinan USD masih tetap naik. Kak, saya pernah kalau MC terus dikasih solusi untuk depo lagi, bikin aku baru, apakah ngejamin untuk profit lagi di tempat yang sama? Gini. Kalau dari saya pribadi jawabannya, ketika misalkan MC terus disuruh depo lagi, membuat akun yang baru, apakah ngejamin profit? Pertanyaan gini, jawabannya gini. Prosesnya dulu kayak gimana? Yeah. Kalau misalkan masnya, nih kan MC, misalkan anggap berapa dolar gitu kan MC, terus depo lagi, tapi tradingnya masih ngejalanin dengan hal yang sama, jawabannya bakalan MC lagi. Dengan plan selesai. Yang sama. Betul. Dengan misalkan tidak menggunakan stop loss ya udah. Hasilnya bakal gitu. Ya udah bakal gitu. Jadi jawabannya itu bukan masalah bikin akun atau enggaknya. Plan tradingnya kayak gimana yang harus kita benerin. Kita evaluasi dari cara trading betul. Kayak gimana. Kalau misalkan sama masih kayak dulu, ya udah jawabannya. Maaf, ya hasilnya bakalan kayak gitu. Kalau misalkan gak ada perubahan. Mas Irvi harusnya bikin jurnal trading. Maksudnya gini loh. Dulu ketika kena MC itu gara-garanya apa? Ngelakuin hal apa? Pak, nggak pasang stop loss lah atau terlalu overload lah. Karena yang saya tahu gitu sesuai dengan pengalaman kebanyakan member di sini, ya overload, stop loss. Gara-garanya kayak gitu. Kalau orang yang menggunakan stop loss dan tidak overload, jawabannya satu, kena SL doang, nggak kena MC. Tapi kalau misalnya orang udah mau overload gak pasang SL, ya udah jawabannya MC. Jadi bukan masalah pembuatan akun baru nih ya, tapi cara tradingnya dulu kayak gimana dan ngejagain psikologinya kayak gimana. Kalau misalnya udah dirubah dari yang sebelumnya, insya Allah MC bakal kejauh. Loss ada gak? Ada, jawabannya saya gak berani bilang gak ada. Jawaban loss ada. Tapi berbicara di trading itu apa? Akumulasi. Lihat akumulasi mingguan kita dan ending gitu kan, bulanan kita WD-nya berapa. Anggap aja kayak kita gajian gitu loh. Trading itu kayak kita digaji dengan cara kita, cuman gaji itu kita yang menciptakan, iya kan? Beda dengan kita maksudnya bekerja, atau kalau bekerja kan kita udah sesuai nih, gaji kita ya udah stuck segitu. Nah, kalau bisnis nggak kayak gitu, ya bisnis itu kita yang menciptakan gaji kita, naik turun. Hari ini bisa dapat sekian, besok. Kayak gitu Mas Irvi. Jadi bukan masalah akun barunya, tapi lebih ke cara tradingnya yang harus dibenahi. Gitu. Bisa nggak? Ya bisa, dirubah. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Bobs. By the way, ini banyak ya. Selamat siang ya buat semuanya. Masalahnya kena locking dan tetap OP pasang sengaja SLTP. Oh, locking. Lockingnya jaraknya berapa poin kalau boleh tahu misalkan kisarannya? Soalnya buy-nya di posisi berapa? Sell-nya dari berapa? Nah itu si selisih itu berapa poin? Betul. Kayak gitu. Coba hitung dulu Mas. Dan itu hitungan di margin. Bisa kita bantu. Betul. Kalau locking tuh apa ya? Kita harus benar-benar ngebuat plan long term. Maksudnya kalau locking itu gini, cara ngebuka lockingan itu kita harus ngelihat tren long termnya kemana. Turun atau naik. Berarti kan kalau misalkan naik, berarti kita harus menyiapkan risiko yang siselnya. Ya gak sih? Siselnya kita buka, ya udah kita hold si buy-nya. Definisi locking kayak gitu. Atau kebalikannya, misalkan trennya turun, ya udah kita hold yang sell, ya lepas yang buy. Tapi harus yakin dengan kekuatan analisa yang ya udah sih ini trennya kayak gimana. Makanya harus berbicara long term kalau locking. Makanya locking dan locking juga nggak bisa dana kecil. Iya, ketahanan dananya harus tahu juga. Apalagi lot yang Bapak gunakan, kalau misalkan
besar itu butuh dana juga yang cukup besar. Tuh kayak gitu. Berapa Pak? Di harga berapa Bapak ambil posisi buy dan ambil posisi sell-nya di berapa? Ya, itu satu posisi kah atau misalkan banyak? Kalau misalkan satu posisi dan sisa balance berapa equity-nya? Betul. Boleh ditulis dulu Pak, biar kita bantu solusinya. Betul, analisa untuk mana sih harga emas ini. Lupa. Berarti trading itu kayak pacaran dia. Masnya ikutin maunya mau kemana. SL berantem, MC putus. Jadi mending berantem tapi gak putus. Siapa nih? Simalang. Gini, kalau misalnya berbicara itu kayak pacaran. Iya, kita harus ikutin kemana maunya market. Paham gak? Jadi kalau misalkan market maunya tuh naik, ya kita follow buy. Ibaratnya kayak gini, kalau misalkan kita sama-sama keras, itu hubungan gak bakalan asli. Betul. Gak bakal berjalan dengan baik. Misalkan market pengennya ke atas, kita pengen turun. Kita sell terus, market pengen ke atas, ya udah gini. Iya, terpecah belah nantinya. Hasil jawabannya apa? Goodbye. Betul. Gitu. Makanya jangan mau MC, kalau MC nanti kamu putus. Gitu kan. Jadi kan ada juga yang gagal nikah gara-gara MC. Kenapa gagal nikah? Karena uang nikahnya dipakai trading. Biar meningkat, malah ambles gitu. Satu hal lagi, trading itu jangan ada target. Betul. Karena apa? Karena kalau misalnya trading kita menggunakan target, percaya atau enggak ya, teman-teman itu gak bakal bener ke psikologi tradingnya. Karena kalau misalnya target per hari misal 2 juta, tiba-tiba kita loss, berarti kita punya PR dong ini. Jangan. Tradingnya seperti air, tapi tujuannya kita profit itu aja. Targetnya profit, bukan target dengan kisaran segini jangan digituin. Jadi berapapun rezeki kita hari ini terimain, bersyukur, selesai. Minggu ini kita WD berapa? Misalkan minggu ini kita WD 2 juta, minggu ini WD 5 juta, minggu ini turun naik kan? Ya udah bersyukur. Minggu sekarang gak WD gara-gara minus. Nah itu syukurin teman-teman, gak apa-apa. Sudah semingguan katanya. Semingguan. Kalau seminggu belum kena swab dan lain-lain. Ininya di harga berapa dulu gitu? Kalau misalnya semingguan, kalau jaraknya lokal apa luar? Itu pertama pertanyaannya. Terus di berapa poin? Bedanya 20 poin lah atau berapa? Karena kita harus lihat tren harga saham dulu sekarang. Kalau misalkan masih daftar sih, kalau 20 poinan 3 poin itu bisa diselamatin. Bisa. 20 poin udah puluhan, udah beda cerita. Intinya Bapak harus berani cut loss, Pak. Betul. Benar. Putus ya, jangan ngomongnya. Iyalah, mending putus lah kalau misalkan MC mah. Jangan berdoa untuk MC lah, tapi ngomong-ngomong ini, soalnya udah mau turun nih guys. Bismillah, semoga profit. Kayak gitu. By the way, saya Simalanggang. Tuh, masih ada yang mau masuk perlu kita mau udahan. Iya, udah mau udahan. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan kembali? Boleh. Untuk yang baru masuk, kita udah ada ya signalnya, sell now dan buy limit. Boleh di follow bagi yang bagi yang sepaham. Yang ragu mundur aja. Itu jawabannya, simpel kok trading. Tuh, udah jam berapa masih? Hampir jam 3, 15 menit lagi Mas. Untuk kita kan dikasih waktu 35 menit. Betul. Tanya tempotan berapa menit? 5 menit lagi. Udah beres ya? Beres. Oke, batasin dulu aja. Siap. Oke, sip. Follow coach trusted ini mah. Oke, kalau misalnya percaya gas. Tapi kalau rugi jangan nangis loh, karena kita mau udah siap dengan kerugiannya. Itu jawabannya. Kita hitungan dulu. Itu ruginya berapa coba? Terus profitnya berapa? Kalau misalnya udah siap dengan kerugiannya, ya ayo gas. Gaskan. Gitu. Trading mah simple. Penting siap rugi. Ketika profit bersyukur dan gitu. Profit nggak profit bersyukur. Saya juga siap lah, sekarang mah harus jadi nikah jalan. Wah ini kayaknya korban deh si Mas Wai. Kayaknya korban ya? Kayaknya korban dari trading gitu, terus yang mau nikah gak jadi. Astagfirullah. Sok sekarang mah tuh harus ini. Katanya terakhir Master, tip dan trik supaya cuan trading bagi pemula. Boleh dari lu dulu deh, bro. Soal nasi bang. Menurut lu triknya kayak gimana? Triknya simpel sih. Ikutan edukasi. Betul. Karena kalau misalkan kita nggak punya edukasinya, kita nggak punya ilmunya, uang sebanyak apapun ya pasti habis. Betul. Tapi ketika kita punya ilmunya,
uang sedikit itu bisa menjadi bukit kayak gitu. Belajar lagi Mas, belajar bareng sama kita. Boleh. Kita juga masih perlu belajar. Sama, karena dari itu gak pernah habis ilmunya. Kalau dari saya kayak gitu Mas. Betul. Lu harus tahu dulu ilmunya kayak gitu. Kalau gue tips dan trik supaya cuan trading bagi pemula itu harus seperti apa? Ketika gini, triksnya itu ya udah. Ketika lu udah tahu di depan lu itu profit, lu ambil dulu. Belajar kayak gitu. Ketika lu ambil itu lu bersyukur, berapapun hasilnya itu rezeki lu. Jadi misalkan profitnya $30, ambil, udah selesai 300.000, bisa kalau fixed rate-nya itu rezeki lu dan jangan pernah masuk market lagi. Itu cara pemula. Kenapa? Pertama, lu bakal belajar dari pengalaman. Jadi semakin lama kita di dunia trading, kita semakin tahu, semakin memahami karakteristik market dan lain-lain. Jadi jangan nyampe uang yang baru lu masukin habis sia-sia gitu aja dan lu pengalaman juga gak ada. Jadi sekarang mah gimana caranya bertahan di dunia trading selama mungkin sampai lu tahu pembelajarannya kayak gimana. Nah kalau misalnya pengen simple gimana? Ya itu tadi edukasinya ada di mana, di Didimit juga gitu. Kita terbuka. Jadi gratis juga. Jadi kalau bisa ini untuk yang pemula saya bilang sehari cukup 1 kali. Terus kalau misal mau SL, mau TP udah sekali. Yang kedua, ketika ada momen jangan pernah maksain. Misal nih udah punya analisa, ngerasa oh ini momen buy tapi masih ragu-ragu, ya lu jangan masuk, udah jawabannya. Gak usah masuk, toh gue gak bakal hilang kok, masih ada di akun. Jadi masuklah sesuai dengan analisa yang benar-benar kita yakini dan kita udah siap. Gitu untuk pemula. Saya juga sama kayak sehari sekali ketika dirangkum gitu ya, akumulasi mingguan, oh ternyata profit nih 1,5 juta atau berapa, ya syukurin itu profit kita. Gitu. Bersyukur kenapa orang nyari kerja, nyari ini ya harus keluar, kita cuma duduk doang trading pakai HP, ya udah itu loh. Maksudnya hal positifnya itu banyak gitu kan dalam bisnis ini tuh. Jadi gak harus capek-capek juga gitu buat Mas Ricky. Banyak. Kalau misalkan buat tambahannya sih menurut gua hitung-hitungan dulu. Kalau misalkan pengen profit, pengen cuan nih, lu OP-nya resikonya yang kecil, profitnya yang gede gitu. Nah itu cari momen yang kayak gitu. Betul. Jadi jangan terburu-buru. Lu tunggu aja, misalkan hari ini belum ada nih, tunggu malam. Kalau misalnya malam ada, ya udah masuk. Jangan maksain, bener kata lu. Betul. Kayak gitu. Kalau misalkan udah profit, lu ambil aja. Kan tujuannya lu profit kan, bukan TP kayak gitu. Karena mau profit mau TP pun sama-sama untung kan, gitu. Cuman kalau kita nunggu TP itu ada kemungkinan harga balik lagi ke harga OP kayak gitu. Betul. Makanya kalau misalkan udah profit, kita ambil dulu. Kalau misalkan harga balik lagi, kita bisa ambil lagi kan, kayak gitu. Nah, kalau misalkan pengen di hold, boleh. Jangan lupa pasang SL plus. Itu untuk mengunci keuntungan kita. Kayak gitu. Kalau dari gua sih kayak gitu Mas Ra. Sip. Jadi buat teman-teman itu aja buat hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat gitu kan. Udah atau itu jangan dulu masuk Mbak Wiloci, maaf kita udah selesai, maaf ya kawan-kawan ini. Jadi itulah pokoknya mah gimana caranya trading biar gak MC, money management, pasang SL, belajar bersyukur, ikhlas, mental. Selesai insya Allah gak bakal MC dijauhin dengan MC. Plan tradingnya di plan trading lah sebagus mungkin. Betul. Sesiap mungkin. Kayak gitu. Jadi akhir kata saya Rezi FA dan saya Iqbal FA. Kami berdua pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman benerin atap, mantap. Ada materi yang bisa di-share Kak? Nanti boleh depan kita share. Nomor kita. Kita tulis aja di sekarang. Tulis dulu. Boleh. Biar kita chat. Banyak Pak kalau materi. Banyak banget materi. Pertanyaannya Bapak mau nggak belajarnya? Iya. Sorry dong. Gimana? Yang lo berapa? 85 085 60 333 333 94 8. Oke. Nah, itu Bapak bisa hubungi. Gitu ya, kita belajar bareng. Jadi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum.